Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Dekan IAIN Pontianak Bapak Profesor Dr. Haji Herman Syah MAG. Yang saya hormati Kaprodi PPG IAIN Pontianak Ibu Ana Roslawati MAG beserta Sekretaris Bapak Syamhadi MPD. Dan tak lupa pula yang saya hormati Bapak Dosen Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 2025. Perkenalkan, nama saya Fitria S. Saya mengajar di MI Miftahul Huda Kadipuru, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan menyampaikan materi hadis tentang ciri-ciri orang munafik di kelas 5 dan menjadi persyaratan uji kinerja saya di dalam melaksanakan PPG dalam jabatan Batch 1 2025 di LPTK IAIN Pontianak. Selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Zahwa Elvira, Hadir. Robiatul Awalia, Fatimah, Fitri, Hadir. Laili, Hadir. Sinan Aludri, Hadir. Diva Anggraini. Sudah? Berarti semuanya hadir ya anak-anak? Ya. Sebelum Bu Guru memulai pelajaran, Bu Guru minta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Bu Guru kita belajar, Bu Guru akan bertanya dulu. Ada yang tahu enggak kayak apa orang munafik? Tidak. Atau ciri-ciri orang munafik seperti apa? Tidak tahu? Tidak. Oke. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri orang munafik. Tujuan pembelajaran kita hari ini mampu melafalkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Rasulullah SAW sebagai teladan utama patut menjadi rujukan atas segala tingkah laku kita, termasuk dalam hal menghindari perbuatan-perbuatan yang merusak pribadi kita serta kita berdampak tidak baik bagi pergaulan kita dengan sesama. Di antaranya tentang sifat munafik yang perlu kita hindari. Bagaimana cara kita menghindari sifat ini? Yakni dengan menjauhi ciri-cirinya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Melafalkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Terjemahan hadis tentang ciri-ciri orang munafik dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ciri-ciri orang munafik: 1. Jika berbicara ia berdusta. Seseorang yang selalu berkata bohong atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Contohnya, berbicara kepada seseorang mempunyai sesuatu tetapi kenyataannya tidak mempunyai. Ciri-ciri yang kedua, jika berjanji dia mengingkari. Seseorang yang tidak menepati janji yang telah dibuat. Contohnya, si A berjanji kepada si B untuk berangkat bersama pergi ke sekolah, tetapi kenyataannya si A berangkat dengan si C. Nah, seperti itu dan meninggalkan si B. Nah, seperti itu tidak boleh anak-anak. Itu adalah termasuk ciri-ciri orang munafik. Sekarang ciri-ciri orang munafik yang ketiga. Jika diberi amanah, dia berkhianat. Seseorang yang diberikan amanah malah mengkhianatinya. Contohnya, orang tua kalian menitipkan sesuatu untuk dibelikan kalau kalian sudah pulang dari sekolah. Tapi apa kenyataannya? Barang tidak dapat, malah uangnya sama kalian dihabis. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ya, keluarkan alas tulisnya. Semua alas tulis dikeluarkan. Sekarang kalian akan membagi kelompok. Oke, ini sudah siap ya? Siap. Kelompok 1 siapa? Oke. Kelompok 2? Kelompok 3?
Oke, sudah terbagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tugas kalian untuk hari ini adalah, sekarang Bu Guru tanya, ini apa? Kertas. Kertas, kertu, apa lagi? Amplop. Ini namanya kertu hadis. Di luarnya amplop, di dalamnya isi kertu Hadis. Di mana di dalamnya yang berisi kertu hadis ini sudah lengkap anak-anak? Ada hadis, ada arti. Berarti tugas kalian adalah mencocokkan dengan lafal dengan arti. Nah, sekarang kalian sudah paham anak-anak? Tugas kalian setelah nanti kalian selesai tugas ini, maka kalian akan mempresentasikan ke depan. Semua sudah, tidak usah satu orang, satu kelompok, semuanya di depan, ya. Jadi nanti di sini kita akan menulis hadis, ciri-ciri tentang orang munafik. Tulis langsung kelompok 1 siapa saja namanya, kelompok 2 juga siapa saja namanya, dan kelompok 3 juga siapa saja namanya. Oke, sudah paham anak-anak? Tidak ada yang perlu dipertanyakan? Tidak. Berarti sudah paham anak-anak? Oke, sekarang Bu Guru akan bagikan nih. Langsung ya, itu soal kartu harusnya dibuka ya. Kerjasamanya yang baik, karena kalau tugas kelompok Bu Guru yang menilai adalah kerja kalian, kerja samanya ya. Kenapa? Oh, di sini hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Bagus, digaris dulu nggak apa-apa. Boleh pakai penggaris, ya. Kalau tidak lagi nggak dibawa, boleh pakai buku. Boleh disusun dulu sebelum ya, sebelum ditempel disusun dulu biar rapi. Terserah kalian susunnya seperti apa, terserah. Yang penting ada lafal dengan artinya. Oke, selamat mengerjakan. Tidak apa-apa, kalian boleh dilukis, boleh saja, terserah Anda. Iya, bukan hadisnya ya, kita kamu susun nanti ini saja di sini ya. Maksudnya kamu tulis Arab, gimana toh? Ya, oke.
Selesai tugasnya? Sudah. Nomor 1? Sudah. Nomor 2? Sudah. Nomor 3? Ada. Kalau sudah, ya. Kalau sudah, Bu Guru minta kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A dan saya akan mempresentasikan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kala bersabda, ayat tanda-tanda al-munafiki, orang munafik, salasun, ada 3. Kita apabila hadasa, berkata, kadzaba, ia berdusta, wa ada, berjanji, ahlafa, ia ingkar, autumina, percaya, khona, ia berkhianat. Wassalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. sebelum ditutup, bertanya dulu sama temannya. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah boleh janji itu dibuat gurau? Kalau janji itu dibuat gurau, itu tidak boleh zakah, karena namanya janji itu harus ditepati. Oke, kita siapkan kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2.
Mempresentasikan hadis tentang ciri orang munafik. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ayatu tanda-tanda al-munafik, orang munafik, salasun ada tiga, kita apabila Hadasah berkata, karena bahaya manusia ada berjanji, maka ia ingkar, Aulumina dipercaya, orang dia berkhianat. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Sekarang tugas kelompoknya dikumpulkan. Selanjutnya, sebelum Bu Guru kasih tugas selanjutnya, yaitu adalah tugas anak-anak harus tahu apa belum? Tugas LKP. Sebelum kita menyelesaikan LKPD ini, kita ice breaking dulu ya. Munafik artinya bermuka dua. Munafik adalah sifat yang tercela, kelak akan dimasukkan ke neraka. Ciri-ciri orang munafik ada tiga. Bila berbicara dia berdusta, bila berjanji dia mengingkari, bila diberi amanah dia berkhianat. Sekarang kalian tugas ini dikerjakan dengan baik ya. Dan dikerjakan. Nama, jangan sampai kalian nama
kalian kerjakan yang mudah. Yang sulit apa? Orang munafik itu diibaratkan seperti musuh dalam. Kenapa? Orang yang berbicara seraya tidak sesuai dengan hatinya itu juga munafik. Ada yang sekitar semua. Silakan kesulitan, boleh bertanya dengan guru. Kenapa? Saya jawab. Oh. Salah jawab ya. Nanti selesaikan dulu nanti katanya sama temannya. Siapa yang punya penghapus itu? Coba yang sudah diperiksa kembali ya sebelum dikumpulkan. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau selesai, duduklah. Kalian sudah mengerjakan tugas LKPD, oke? Tinggal nanti dulu umumkan ya nilainya ya. Sekarang kesimpulan dari hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Orang munafik yakni orang yang apa dikatakannya tidak selaras dengan apa yang ada dalam hatinya. Seringkali orang munafik menutupi kebusukan hatinya dengan kepura-puraan. Tadi di waktu kalian mempresentasikan ada beberapa anak yang bertanya ya. Yang pertama tentang janji itu dibuat gurau. Itu tidak boleh. Namanya janji harus ditepati. Terus yang kedua tadi juga ada yang bertanya jika berjanji antara bilang iya dan tidak, kalian harus mengucapkan lafaz insya Allah. Apa arti dari lafaz insya Allah itu?
dengan izin Allah. Tuh. Sebagai umat Islam harus waspada dengan orang munafik dan juga menghindari sifat negatif ini untuk diri sendiri. Ciri-ciri